Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai divisi serta peran dan tugasnya dalam perusahaan Rin S. Rin Fashion. Pertama-tama, di sini kami akan memperkenalkan kembali mengenai perusahaan kami, yaitu Rin S. Rin Fashion. Rin S. Rin Fashion adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tanggal 17 September 2020 oleh 3 orang siswi SMA Negeri 1 Cililin. Rin S. Rin Fashion sendiri merupakan gabungan dari nama ketiga owner, yaitu Rinda, Nuraini, dan Sri. Sedangkan fashion adalah bidang yang kami jalani. Tagline dari Rin S. Rin sendiri yaitu Your Fashion was in the lead. Saya Rindani Zela Sahla, saya merupakan divisi produksi dan divisi kreatif dari Rins and Rin Fashion yang dimana bertanggung jawab atas semua proses produksi dan proses pengemasan seluruh produk kami. Ide pembuatan produk kaos tie-dye kami karena banyaknya produk-produk kaos tie-dye di pasaran yang banyak diminati oleh kalangan remaja maupun dewasa. Tentunya kami membuat produk kami dengan sedemikian rupa dan berbeda dari produk-produk yang produsen lain pasarkan. Sebagaimana yang kita bisa lihat, ada sketsa produk yang kami tampilkan di dalam PowerPoint yang menjadi dasar pembuatan produk kaos tie-dye kami. Di sini kami akan membuat produk kaos tie-dye dengan menggunakan pewarna pakaian, di mana alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Botol plastik atau botol pewarna pakaian sesuai dengan jumlah warna yang diinginkan, 1 buah kaos putih, beberapa karet gelang, pewarna tekstil atau one-tex dengan jumlah warna yang diinginkan, 500 ml air per botol, 2 buah kantong plastik besar. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatannya. 1. Bentangkan plastik besar pada lantai atau meja, lalu lubangi botol yang akan digunakan, isi botol plastik dengan 500 ml air, 3. Basahkan atau rendam kaos terlebih dahulu sebelum melakukan teknik tie-dye, lalu cubit bagian tengah kaos sampai mengecil dengan membentuk spiral atau melingkar, lalu ikat karet pada gulungan kaos, siram air berwarna pada kaos, lalu simpan kaos dalam kantong plastik selama 3 jam, lalu jemur kaos tie-dye sampai kering, dan kaos tie-dye pun siap untuk dipakai. Untuk kemasan produk kami akan menggunakan kardus dan pita sebagaimana yang tertera pada gambar. Selain itu, kami juga akan menambahkan kartu ucapan sehingga membuat kemasan terlihat lebih unik. Alasan kami menggunakan kardus juga sebagai kemasan produk yaitu karena kardus lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik. Perkenalkan, saya Nuraini Solihat. Saya bertugas sebagai divisi keuangan dalam perusahaan Rin S. Rin Fashion, di mana saya bertanggung jawab mengenai hal-hal yang berkaitan atau bersangkutan dengan keuangan perusahaan. Break-even point atau BEP adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan berada di titik imbang, sehingga perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian maupun mendapatkan keuntungan. Sehingga break-even point atau BEP ini juga sering disebut sebagai analisis titik impas, di mana besar keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu besarnya sama. Dalam perusahaan kami diperoleh 1. Biaya tetap selama sebulan sebesar 10 juta rupiah yang terdiri dari biaya gaji pegawai dan pemilik sebesar 5 juta rupiah, biaya sewa pabrik sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, ada biaya variabel per unit sebesar Rp40.000 yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp35.000 dan biaya lain sebesar Rp5.000. Dan yang ketiga, ada harga jual per unit sebesar Rp50.000. Dari data sebelumnya, kami dapat menentukan BEP unit, di mana BEP unit sama dengan biaya tetap per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, sama dengan 10 juta per 50.000 per 40.000, sama dengan 10 juta per 10.000, sehingga didapatkan BEP unit sama dengan Rp1.000. Yang kedua, kami dapat menentukan BEP rupiah, di mana BEP rupiah sama dengan biaya tetap per kontribusi margin per unit per harga per unit, sama dengan 10 juta rupiah per 10.000 per 50.000, sama dengan 10 juta per 0,2, sehingga didapatkan BEP rupiah sebesar 50 juta rupiah. Dengan adanya perhitungan BEP tersebut, kami bisa memiliki kesimpulan bahwa untuk memperoleh titik impas dengan harga penjualan sebesar Rp50.000,
maka perusahaan kami harus dapat menjual sebanyak 1.000 unit. Jika jumlah penjualan tidak sampai 1.000 unit, maka tidak akan menutup biaya produksi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan kami. Dengan mengetahui kapan perusahaan melewati tingkat BEP, kami juga akan dapat menghitung berapa minimal penjualan untuk mendapatkan laba yang ditargetkan. Kami dapat menambahkan laba yang ditargetkan tersebut dengan biaya tetap yang kami miliki. Misalnya, target laba yang ingin kami capai selama sebulan adalah 50 juta rupiah. Maka minimal penjualan yang harus dicapai adalah sebagai berikut. BEP laba sama dengan biaya tetap per target laba per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, sama dengan 10 juta ditambah 50 juta per 50.000 dikurangi 40.000, sama dengan 60 juta per 10.000, sehingga didapatkan BEP laba sama dengan 6.000 per unit. Maksudnya, kami akan mendapatkan laba sebesar 50 juta rupiah dalam sebulan apabila kami memproduksi sebanyak 6.000 unit. Saya Sri Handayani sebagai divisi promosi di perusahaan Rin Esrin Fashion yang bertanggung jawab atas kegiatan promosi dan pemasaran produk kami. Mengenai strategi pemasaran, kami akan melihat dari 4 aspek diantaranya yaitu 1. Kami akan membuat kaos tie-dye dengan berbagai motif dan warna yang memuaskan selera konsumen. 2. Price atau harga. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, kami menetapkan harga produk sebesar 50.000. 3. Place atau tempat. Untuk tempat, kami akan memilih tempat yang memiliki letak yang strategis yang dekat dengan pusat suatu daerah. 4. Promosi. Kami akan melakukan strategi promosi di periklanan atau advertising dan promosi, publication, dan penjualan langsung direct selling. Ada 3 strategi promosi yang akan kami lakukan diantaranya yaitu 1. Periklanan atau advertising merupakan bentuk promo tidak langsung lewat berbagai media untuk mengajak konsumen membeli produk. 2. Publikasi atau publication yaitu langkah untuk mendorong permintaan yang berupa konten komersial melalui berbagai media. 3. Penjualan langsung atau direct selling yaitu langkah untuk mengenalkan produk secara langsung ke pembeli agar pembeli bisa langsung merasakan dan memahami kegunaan cara pakai produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.